Apakah benteng terakhir industri kretek nasional sedang memasuki babak penentuan? Itu pertanyaan yang saya sering gumamkan. 20 tahun yang lalu Indonesia menyaksikan salah satu transaksi terbesar dalam sejarah industri. HM Sampurna, nama yang begitu melekat dengan kretek Indonesia, resmi diambil alih oleh Philip Morris International melalui akuisisi mayoritas sahamnya. Jadi produknya tetap dijual di setiap warung, logonya tetap akrab di mata masyarakat, tetapi kepemilikan mayoritasnya berpindah ke perusahaan multinasional. Sejak orang mulai bertanya apakah nasib yang sama suatu hari akan menghampiri pemain besar lainnya, kini perhatian tertuju pada PT Gudang Garam Tbk. Selama puluhan tahun, perusahaan asal Kediri ini menjadi salah satu simbol industri nasional. Ribuan pekerja menggantungkan hidupnya di sana. Rantai pasokannya menghidupi petani tembakau dan cengkeh dari berbagai daerah di Indonesia. Bagi banyak orang, Gudang Garam bukan sekedar perusahaan saja, melainkan bagian dari sejarah ekonomi Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir menjadi ujian yang tidak ringan. Kenaikan cukai yang berulang, kemudian perubahan pola konsumsi, serta pertumbuhan rokok ilegal, hingga munculnya rokok elektronik membuat tekanan terhadap industri itu semakin besar. Laporan keuangan sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa margin keuntungan tidak lagi semudah dulu. Harga saham pun sempat tertekan, memunculkan berbagai spekulasi di kalangan di pasar. Di tengah kondisi seperti itu, aktivitas pembelian oleh investor asing terhadap saham Gudang Garam ikut menjadi sorotan. Sebagian pelaku pasar itu menilai valuasinya terlihat murah dibandingkan nilai aset yang dimiliki Gudang Garam. Jadi di dunia investasi, perusahaan besar yang sedang menghadapi tekanan memang sering menjadi perhatian investor, baik itu domestik ataupun investor asing. Namun hingga saat ini tidak ada pengumuman resmi mengenai adanya rencana akuisisi Gudang Garam oleh pihak manapun. Yang menarik di sini adalah skenario suram tersebut belum menjadi kenyataan. Memasuki tahun 2026 ini, Gudang Garam justru menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Alhamdulillah. Melalui efisiensi operasional dan pengendalian biaya, perusahaan kembali membukukan laba bersih yang mencapai lebih dari 1,5 triliun. Manajemen bahkan membagikan dividen, sebuah sinyal bahwa fondasi bisnisnya masih bertahan menghadapi tekanan industri. Di saat yang hampir bersamaan, pemerintah juga memutuskan untuk tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2006 ini. Jadi bagi industri, keputusan ini menjadi ruang bernafas setelah bertahun-tahun menghadapi kenaikan tarif yang konsisten. Jadi kebijakan tersebut diharapkan membantu perusahaan legal itu menghadapi persaingan dengan rokok ilegal, sekaligus menjaga keberlangsungan tenaga kerja. Meskipun begitu, satu pertanyaan besar masih tergantung di kepala kita. Apakah pemulihan ini menjadi awal kebangkitan industri kretek nasional? Atau justru ini hanya jeda sebelum tekanan baru kembali datang dari perubahan regulasi, kemudian perubahan perilaku konsumen, dan persaingan global yang semakin ketat? Tentu saja jawabannya bukan hanya menentukan masa depan satu perusahaan saja, tetapi juga akan menentukan apakah Indonesia masih mampu mempertahankan kepemilikan atas industri yang lahir serta tumbuh dan membesarkan jutaan orang di negeri ini. Karena ketika
sebuah industri strategis berubah kepemilikan yang berpindah bukan hanya sahamnya saja, tetapi juga arah pengambilan keputusan bisnis untuk puluhan tahun ke depan. Jadi menurut kalian, mampukah gudang garam ini tetap berdiri setelah apa ya? Sebagai salah satu pilar industri nasional, atau justru industri kreatif Indonesia akan memasuki babak baru yang makin didominasi oleh pemain-pemain global? Jadi tolong tulis di kolom komentar jika ini sangat memprihatinkan.